Teknologi. 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 Apa sih kegiatan yang tidak berkaitan dengan teknologi di zaman sekarang? Semuanya dilakukan serba digital, serba individual. Mulai dari mabar di kantin sekolah, bersantai dengan teman, maupun saat jam pelajaran. Ini buktinya. Saat ini saya meminta pendapat pribadi terkait teknologi kepada teman-teman saya saat jam pelajaran. Pendapat pribadi ini mencakup aplikasi apa yang paling sering digunakan, serta pendapat terkait apakah teknologi itu menjadi tujuan atau hanya sekedar alat. Sebagian besar dari mereka menjawab bahwa aplikasi yang paling sering mereka gunakan adalah TikTok. Dan sebagian besar dari mereka menjadikan teknologi sebagai tujuan. Teknologi jadi tujuan itu jadi apa itu namanya? Kamu itu hidup itu hanya untuk teknologi. Kamu itu hidup itu untuk berdedikasi untuk teknologi, sehingga teknologi itu kayak apa ya? Kayak ya tujuan hidupmu. Jadi ya, sementara alat ya cuma kamu pakai aja teknologinya. Alat, aku melakukan sesuatu dengan teknologi. Ya. Kalau ini. Berikut ini pertanyaan kami langsung ke narasumber. Teknologi itu biasanya Pak buat apa aja? Buat main game. Oh, buat main game. Paling banyak buat main game. Oh, belajar. Yang utama masih belajar dong. Oh, iya ya. Oke. Main game. Oke. Menurut kamu lebih sering pakai apa kalau pakai handphone atau teknologi? Oh, buat game. Kamu lebih sering pakai apa kalau main handphone atau teknologi lainnya? Laptop. Oh, laptop. Enggak, maksudnya mainin apa? Main Call of Duty, Mobile Legends. Oh, game. Selanjutnya kami mengajukan pertanyaan kedua, yaitu teknologi itu jadi alat atau tujuan? Menurut kamu teknologi itu cocoknya jadi tujuan atau cuma alat aja? Jadi alat lah. Oh, oke. Terima kasih Juan. Teknologi itu cocoknya jadi tujuan. Tujuan atau cuma alat? Jadi tujuan. Oh, oke. Nah, menurut kamu teknologi itu tujuan atau alat? Tujuan lah. Oh, oke. Setelah melihat berbagai argumen dan data sebelumnya, kami pun membulatkan tekad untuk melakukan diskusi. Hei Abi, kenapa kamu hanya beraktivitas di bidang teknologi saja? Karena aku rasa teknologi itu adalah sesuatu tujuan yang mana nanti hidup ini kita akan benar-benar dalam suatu lingkup teknologi yang sangat pesat. Wah, aku pikir teknologi itu hanyalah suatu alat saja, bro. Karena pada dasarnya kita sebagai umat manusia itu merupakan pencipta dari teknologi yang ada. Tujuan utama manusia sebenarnya kan hanya untuk berkembang biak dan mempertahankan spesiesnya. Jadi menurutku yang kamu sampaikan itu kurang benar, Abimayu. Oh, seperti itu. Oh, bagaimana kita tanya Prabu? Wah, sepertinya Prabu tidak ada di sini, Alvarel. Oh, bagaimana jika aku bertanya dia melalui chat? Betul. Prabu, apa pendapatmu terkait argumentasi dari Alvarel? Sepertinya aku satu pikiran dengan Alvarel. Manusia kan sebenarnya memang didesain untuk berkembang biak layaknya makhluk hidup yang lainnya. Sementara kegiatan yang ada di sekitar kita, yang kita lakukan setiap hari, itu kan hanya sebagai pendamping saja untuk mempermudah kita dalam melakukan misi kita, yaitu berkembang biak. Jika Abimanyu tidak percaya, aku punya beberapa permisalan. Kita sekolah nantinya untuk bekerja.
jika mendapat pekerjaan yang sesuai, nantinya kita pasti ingin menikah, bukan? Dan pekerjaan yang kita lakukan sebenarnya hanya untuk membantu kita dalam mencari nafkah demi memberi makan dan penghidupan layak bagi anak-anak maupun istri kita masing-masing. Teknologi yang ada itu pun dibuat hanya untuk meringankan beban kita dalam mencari nafkah tersebut, sehingga kita akan lebih mudah menafkahi keluarga kita. Wah, pendapat yang sangat bagus sekali Prabu Akbar. Nah, sekarang kita tanya pendapat dari Muhammad Izam. Yoi. Sepertinya Izam tidak ada di sini. Ayo kita tanya dia lewat chat. Yoi. Izam, bagaimana pendapatmu terkait argumentasi dari Al-Farel dan Prabu Akbar? Dari alasan Al-Farel dan Prabu, menurutku ada benarnya. Namun di sini aku pikir pendapat Abimanyu itu masuk akal. Hal ini karena di era sekarang, yaitu era 4.0, orang-orang pastinya melakukan pekerjaan sangat berdampingan dengan teknologi. Orang-orang yang menguasai teknologi cenderung akan menguasai dunia. Dengan kita menyingkirkan pikiran kolot dan usam dari nenek moyang kita, yaitu hidup hanya untuk berkembang biak saja. Alangkah baiknya jika kita berpikir selangkah di depan mereka, yang mana kita dapat membuat suatu teknologi semakin berkembang di negara kita. Dengan menjadikan percepatan teknologi sebagai tujuan utama kita semua, aku pikir berbagai masalah di negara kita dapat terselesaikan dengan baik. Hal ini dikarenakan teknologi yang dapat berkembang atau mampu belajar dan menemukan langkah terbaik untuk memecahkan suatu masalah, dan dengan menguasainya terlebih dahulu kita akan dapat menjadi para makhluk dunia dan teknologi akan berpihak kepada kita. Menarik sekali. Namun, menurutku pendapat dari Izam ini sedikit menyalahi aturan yang ada. Sebenarnya dengan percepatan teknologi yang ada, bukannya akan membuat kita menjadi bahagia, namun malah akan menyebabkan kita semakin sengsara. Yang mana percepatan teknologi yang dijadikan sebagai tujuan hidup itu akan semakin menyengsarakan kehidupan kita. Hal ini dikarenakan jika kita pikirkan lagi bahwa masih banyak teknologi yang tidak ramah lingkungan. Contohnya dapat kita lihat dari teknologi kendaraan bermotor yang menghasilkan banyak sekali karbon monoksida, karbon dioksida, dan gas-gas beracun lainnya. Meskipun sudah ada wacana untuk mengembangkan teknologi yang lebih ramah lingkungan seperti motor listrik, namun tetap saja di balik suatu solusi tentu akan ada masalah baru. Di antaranya adalah biaya produksi yang lebih besar dan lain sebagainya, yang mana dengan solusi baru seperti motor listrik itu akan menyebabkan kemudahan seperti berupa gas-gas beracun itu menghilang dari permukaan bumi. Nah, gas-gas beracun itu sebenarnya cukup penting dalam mengatur suatu ekosistem yang ada di bumi ini, yang mana gas-gas beracun itu dapat menyebabkan kematian-kematian kepada beberapa orang. Memang gas-gas ini terdengar tidak berguna, namun pada dasarnya gas-gas ini mengatur populasi bumi agar tetap seimbang, yang mana tidak akan lebih atau overpopulate di dalam suatu lingkup bumi, yang mana jika bumi itu terlalu penuh akibat kondisi alam yang terlalu baik, hal itu malah akan menyebabkan masalah baru, yang mana jika sudah overpopulate atau sudah terlalu penuh bumi itu, maka akan sangat sulit sekali untuk dicegah, yang mana artinya jika kita berpikir untuk menjadikan suatu teknologi sebagai tujuan hidup kita, sama saja itulah hal yang sangat konyol. Nah, jadi Abi, bagaimana menurutmu? Wow, itu argumen yang cukup baik, Angga. Hanya saja menurutku bila kamu pikir ulang, teknologi sebenarnya akan memberikan solusi-solusi baru. Seperti pada aplikasi sederhana Google.
yang bahkan aplikasi ini dapat membantu kita mencari apa aktivitas yang cocok untuk kita. Dan satu aplikasi lain adalah Aljabar. Aplikasi ini mampu belajar sendiri seperti AI. Kebanyakan yang mana hal ini dapat kita lihat pada AI yang diciptakan oleh Jim Simons, merupakan seorang ahli matematikawan yang berhasil menciptakan satu aplikasi canggih dari suatu aljabar yang dinamakan Medallion Fund. Medallion Fund ini tidak terpengaruh oleh bencana-bencana seperti bencana bisnis bubble pada tahun 2000, COVID-19 yang sekarang ini, dan telah meraup keuntungan sekitar 401.000% dari awal modal Jim Simons, yang artinya jika kita menjadikan teknologi sebagai tujuan, kita bahkan nantinya bisa mampu melampaui Jim Simons dalam keberhasilannya. Menurutku, dari segala argumen yang sudah kita kemukakan sebelumnya, semuanya memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Namun, jika kita tarik kesimpulannya, maka kita dapat menyatukan gagasan teknologi sebagai tujuan dan alat. Yang mana dengan menyatukan gagasan seperti itu, maka kita akan mampu mengakselerasi perkembangan teknologi milik kita, serta mampu melaksanakan tujuan kita sebagai manusia yang melakukan perkembangbiakan secara semestinya. Nah, sekian kami dari kelompok Sate. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.